Halo, selamat berjumpa kembali dengan Cak Adola Tutorial di sini. Ya, teman-teman apa kabar semuanya? Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat dan sejahtera semuanya. Kali ini kita akan siap belajar kembali ya tentang tutorial Microsoft Access. Ya, jadi Microsoft Access ini sangat bagus sekali ya untuk pembuatan database. Ya, kebetulan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang ada kaitannya dengan pembuatan link. Ya, di sini ada link gambar di sini. Jadi ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ada beberapa ya, di sini ada link file. Ini akan saya jelaskan satu-satu. Ini ada zoom. Ya, ini yang nomor 1. Ya, ada nomor 2. Kemudian di sini ada upload lampiran. Nah, ini nomor 3. Ya. Kemudian di sini yang menampilkan data ini ya nomor 4. Kemudian ini ada fungsi terbilang ya, ada nomor 5. Jadi teman-teman bisa banyak belajar nanti ya dari sini. Kemudian di sini ya nomor 6 ya, saya bilang nomor 6. Kemudian di sini adalah nomor 7 ya, menghitung nomor 7. Kemudian di sini membuat kalender, itu nomor 8 ya. Jadi banyak teman-teman bisa pelajari nanti ya. Kemudian ya ini sebenarnya mendelete ini pun bisa juga dikatakan yang baru ya, sebenarnya tidak begitu sulit ya. Ini juga kode-kode sama. Di sini nanti ya, ini nomor 10 ya, 10 itu nanti pembuatan laporan, dimana nanti semua informasi yang ada saat ini di dokumen utama itu akan ditampilkan langsung di form ini ya, di form di dalam report ya. Jadi misalkan di sini ya nomor 2, maka di sini juga akan tampil nomor 2 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, saya ginikan aja ya. Nah, oke, jadi teman-teman banyak yang akan dapat dipelajari dari topik ini ya. Nah, pertama-tama saya perkenalkan sedikit dulu dari awal. Jadi ini adalah menu barnya ada di sini ya. Ada file, ada ini namanya menu bar di sebelah sini. Dan di sini adalah toolbar ya, sebelah kayak gini. Nah, ini toolbar ya, ini toolbar dan sebagainya. Ini adalah daerah yang akan sering kita gunakan di dalam pemrograman database. Ya, kemudian di sini adalah Microsoft Access itu ya, di sini ada namanya objek ini ya, object list ada di sini, ada tabel ya, di sini ada query, ada form, kemudian di sini ada report, kemudian ada modul. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari kali ini. Ini adalah paling dasar sekali, di mana pembuatan database itu selalu dimulai dengan pembuatan tabel yang benar ya. Kemudian baru urutannya bisa membuat query dulu, bisa langsung ke form dulu ya, baru nanti masuk ke query tergantung kebutuhannya ya. Teman-teman udah bisa lihat. Nah, di sini ada beberapa nanti pada saat kita membuat yang nomor 8 ini ya. Nanti di sini dia membutuhkan di sini form kalender ya. Nah, di sini ya. Nah, ada form kalendernya di sini. Kemudian untuk membuat zoom box di sini, zoom box ini ada juga nanti membutuhkan zoom di sini. Ya, dia membutuhkan beberapa data atau informasi. Satu zoom box, satu adalah sini ya, bus zoom box. Jadi di sini ada modulnya. Ya. Sebenarnya ini beberapa yang seperti zoom box dan tanggal itu sudah berulang-ulang kita bahas ya. Artinya kita bahas di video yang lainnya ya. Walaupun judulnya kadang-kadang tidak spesifik sekali ya. Misalkan membuat zoom box di dalam Microsoft Access ya, atau membuat format tanggal input dengan kalender. Tidak spesifik seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan ada database yang sudah ada simbol-simbol seperti itu, teman-teman bisa langsung lihat di dalamnya, langsung tonton. Biasanya di situ sudah ada trik-triknya. Jadi ada membuat nomor urut otomatis dan sebagainya.
Nah, kalau teman-teman masih juga perlu ya bimbingan atau diskusi, ya silakan hubungi nomor kami di sini ya. Oke, 0812-7740-3909 ya, teman-teman boleh WA di sini ya, WA saya di sini. Nah, ya kalau teman-teman pengen memiliki database ini ya, juga kami sediakan dengan harga yang ya cukup bersaing ya, menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Ya, dimana kami juga di sini bergerak hanya di bidang freelance saja, memang pembuatan database. Jadi kita akan saling membantu ya. Dan sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa selalu like ya, subscribe dan share, dan juga kasih komen ya teman-teman. Jadi apapun video yang kami tayangkan nantinya, itu kami sangat membutuhkan sekali masukan dari teman-teman, dan sangat-sangat bermanfaat sekali, dan berterima kasih apabila teman-teman berkenan untuk memberikan komen, memberikan masukannya, apa-apa yang kira-kira harus kami perbaiki di dalam pembuatan video selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang sudah siap kita belajarnya. Intronya sudah cukup banyak. Sekarang kita mulai mendemonstrasikan terlebih dahulu ya. Oke, kita tutup di salah satu di sini. Kita close, kemudian di reportnya juga nanti kita tutup. Nah, kita tutup reportnya dan formnya. Oke. Nah, pertama-tama saya demokan dulu ya, apa sih kontennya dari sini. Nah, ini kita buka dulu. Ini yang utamanya ini. Nah, kita masuk ke dalam form dokumen. Sini ada form dokumen di atas. Ini ya form dokumen. Ini sama dengan sini form dokumen. Nah, ini. Oke ya. Nah, kita lihat apa sih yang ada di sini. Nah, di sini kita lihat ini dia bergerak memilih di sini. Ya, di bawah ini adalah pemilihan daripada sub informasi yang ada di sini. Nah, teman-teman perlu saya kasih tahu di sini adalah kita sebut bagian atasnya ya, di sini kita sebut dengan apa istilahnya, data induknya yang di sini yang bagian atas, kemudian sini adalah subform ya, kita bagi menjadi dua. Sebenarnya sini adalah yang di bawahnya ini, itu namanya sub ya, subform ya, subform. Kalau yang di atasnya adalah ini main ya, kita sebut dengan biasanya main ya, artinya form utama ya teman-teman ya. Itu istilah-istilah yang harus kita ketahui. Kemudian ya di sini teman-teman bisa ini untuk memunculkan kalender ini tadi saya sudah sampaikan. Di sini kita menggunakan ini ya, modul ya, nanti modulnya akan saya buka. Nah, larinya ke sini, dan juga otomatis ya form kalendernya. Jadi kalendernya harus ada di sini ya, kita menggunakan. Jadi teman-teman bisa tinggal klik di sini today, dia akan langsung ke hari ini ya, kemudian habis itu oke ya, begitu kira-kira teman-teman. Nanti akan saya zoom di sana bagaimana bikinnya. Misalkan kita ganti ya, tadi 4 Januari 2021 misalkan. Oke. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ya, kita bikin 2020. Oke. Nah, jadi teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita ada juga, misalkan di ini tadi deskripsinya panjang sekali ya. Data elektronik, barang inventaris dan sebagainya, itu misalkan panjang, kita tinggal double klik. Nah, dia sudah terjun seperti ini. Jadi tulisannya bisa bisa dibuat besar di sini teman-teman ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, seperti ini. Tetapi hanya untuk view saja ya, untuk membaca saja. Jadi untuk membuat zoom yang seperti ini ya teman-teman, ini cukup saya sangat senang sekali menemukan cara ini ya. Jadi kita bisa merubah di sini, membuatnya miring dan sebagainya, mengatur ini dengan beberapa modifikasi sehingga memudahkan kita. Jadi di sini kalaupun kolomnya kecil ya, ketika kolomnya kecil pun kita bisa menampilkan datanya dengan besar ya, dengan bisa di zoom. Jadi kita menggunakan di sini tadi bus zoom box-nya ya, ada namanya modul nanti bus zoom box, teman-teman akan saya tunjukkan juga, dan juga apa istilahnya nanti dengan perintah double klik ya. Ya, ini untuk pembukaan dulu ya. Oke, nah habis itu ya, ini adalah pencarian dokumen ya, dokumen pertama, dokumen kedua. Nah, di sini misalkan kalau kita mau menambahkan informasi, tinggal buka saja ini linknya. Nah, di sini
juga ada rumus otomatis ya. Oke, untuk rumus otomatisnya saya buka dulu di sini ya. Kita klik klik kanan di sini di formnya, klik desain. Nah, rumusnya adalah seperti ini teman-teman ya. Wah, cukup panjang juga ternyata ya. Ya, cukup panjang. Saya coba inikan dulu ya. Saya ketikkan di sini ya teman-teman, siap-siap. Ya, kita akan lanjutkan. Kita zoom saja ya. Saya bantu dengan seperti ini. Ya, teman-teman bisa langsung screenshot atau ya di print screen ya, atau di foto dan sebagainya ya, biar lebih mudah nanti belajarnya. Oke, sudah kita lanjutkan ya. Ini sudah ketemu rumusnya ya, kita langsung lanjut overview-nya. Kemudian di sini kita akan melihat, nah, preview ada di sini ya. Nah, di sini ada IDR-nya juga, rupiahnya. Di sini ada fungsi terbilang ya. Nah, fungsi terbilang ini itu cukup rumit juga, cukup panjang ya, tetapi di sini akan ya, sekali lagi sebenarnya sudah disiapkan di sini modul terbilangnya seperti ini. Ada di sini ada modul, nanti ada ke sini larinya. Nah, pembuatan modul terbilang ini pun sudah disampaikan dalam video tutorial yang lain ya, tetapi dalam satu database gabungan juga ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sana, tetapi di sini juga akan saya ulangi lagi ya, biar tidak bolak-balik juga di sana. Ya, jadi fungsi terbilang ini adalah membaca ya. Misalkan di sini sengaja saya tambahkan total cost ya, biar di sini bisa dibaca menjadi terbilang, misalkan Rp2.500.000 ya. Bagaimana kalau misalkan kita coba ganti angkanya ya, apakah dia akan berubah atau tidak ya? Kita lihat, misalkan kita tambahkan angka 1 ya. Jadi sini akan menjadi Rp12.500.000 ya. Ya, jadi memang berubah angkanya ya. Ya, seperti itu teman-teman. Bisa di save. Nah, kemudian kita lanjut dengan bagaimana dia mempreview preview report. Nah, di sini tadi pada saat preview reportnya dia akan menampilkan tadi ya, ya seperti ini ya. Jadi yang ditampilkan adalah sama persis ya data yang yang ada di dalam ya, kita lihat di sini ya. Jadi tadi ditampilkan adalah report ya, di sini dokumen PK, di sini dokumen PK nomor 2 ya, seperti itu ya. Nah, informasinya pun ya sama persis juga ya, di sini. Artinya hanya menampilkan data yang aktif di form saat ini ya. Ini contoh saja ya. Ya. Tetapi sekali lagi ini adalah contoh untuk tapi tidak semua saya tampilkan, jadi hanya data-data yang penting saja ya. Jadi di sini dibiarkan kosong, di sini tidak kita tampilkan ya. Jadi hanya informasi terkait saja yang kita tampilkan. Jadi teman-teman bisa menampilkan semua atau sebagian, tergantung dari kebutuhan untuk informasi tersebut ya. Apakah dibutuhkannya semuanya, sebagian, atau 2/3, atau bagaimana, terserah ya. Itu bisa di ini. Ya, misalkan sekarang kita ganti dengan misalkan nomor 3 ya. Kita lihat preview report. Nah, nomor 3 ya juga muncul seperti ini ya informasinya ya. Oke, teman-teman, kurang lebih demikian tadi informasi yang disampaikan. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk upload ya, upload data lampiran di sini ya. Upload data lampiran ya, kita buat di sini misalkan ya. Kita membuat tambahan informasi ya, misalkan di sini kita add picture misalkan ya, atau misalkan terserah mau gambar atau apa, boleh di sini ya. Misalkan di sini kita ambil gambar saja seperti ini misalkan ya. Oke, nah dia akan muncul seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini linknya seperti itu. Dia akan langsung muncul bagaimana cara memunculkan link tersebut ya. Oke, teman-teman, untuk membuat atau memasukkan data ini ya seperti ini, kita pakai di sini aja. Saya langsung buka aja. Di sini ada namanya my attachment ya. Jadi di dalam tabel itu, tabel ini namanya my attachment. Nama ini sumbernya adalah my attachment. Kemudian cara menambahkan gambarnya sebenarnya ada dua jenis ya. Mau diklik di sini langsung, bisa tinggal add, double klik ya, simple. Tapi di sini adalah kita coba pakai upload ya, biar ada seninya sedikit ya. Oke, di sini kemudian di pen add makro. Nah, makro seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi pertama adalah go to control ya. Go to control
Kemudian control name-nya my attachment, ini adalah tadi nama daripada ininya, field-nya. Kemudian habis itu yang kedua adalah ditambahkan run menu command ya. Jadi teman-teman pertama gini ya, ketik aja langsung go to control, seperti enter, kemudian pilih control name-nya my attachment. Nah, my attachment, kemudian tambah lagi di bawahnya run menu command. Nah, baru pilih manage attachment. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Habis itu di save ya. Ini karena tadi kita hanya coba aja, kemudian di save ya. Nah, close, selesai. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi bagaimana kita mau mengolah data yang preview report tadi ya. Jadi preview report di sini juga dia mempunyai kode sendiri ya, seperti ini. Nah, preview report. Nah, kodenya begini ya. Pertama adalah open report. Ini nama reportnya kebetulan namanya adalah RPT query document list ya. Kemudian di sini, jadi teman-teman sama juga di sini ya, ketik open report ya, open report. Kemudian di sini tinggal ketik aja report name RPT. Kalau tidak tahu reportnya, masih lupa, di sini bisa dipilih listnya ya. Nah, sini klik sini list, kemudian di sini report, kemudian di sini. Nah, yang sering itu adalah inilah yang kita perlu perhatikan di sini ya teman-teman. Ini cara penulisan ini harus benar ya. Nah, ini adalah dokumen PK sebagai referensinya ya. Dimana kondisinya adalah ini adalah dokumen PK yang di laporan itu sama dengan dokumen PK yang ada di form ya. Dokumen PK ya. Misalkan di sini kalau misalkan dua yang ditampilkan ya berarti dua ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini kuncinya. Nah, cara penulisannya ini ya seperti ini. Kalau kurang jelas saya, nah seperti ini. Nah, ini perhatikan ya, sama dengan titik 2 dokumen PK sama dengan kemudian tanda N dokumen PK ya, seperti itu teman-teman ya. Cukup jelas ya. Nah, di sini harus diperhatikan tanda petiknya di sini diperhatikan, tanda petiknya di sini diperhatikan ya, sama dan ini. Jadi ini keseluruhannya penting sekali. Oke teman-teman, kita close. Tadi udah untuk nyoba saja. Nah, kemudian tadi udah muncul. Sekarang kita pencarian data seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat pencarian data, teman-teman tentu sudah tahu ya. Saya review saja sedikit pencarian datanya. Cara pencarian data sangat sederhana sekali. Kita menggunakan fitur ini ya, combo box ya. Jadi saya tunjukkan lagi, combo boxnya itu ada di sebelah sini ya. Ini combo box namanya. Nah, di sini untuk membuat fitur pencarian data di sini. Nah, oke teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan klik tombol combo box ini, kemudian nanti kita drag and drop. Kemudian nanti di sini fungsinya nanti akan secara otomatis dibuat oleh sistemnya ya. Nah, jadi ada di sini ada eventnya, dia akan muncul sebenarnya di sini. Apakah dia berbentuk makro atau berbentuk event prosedur dan sebagainya ya. Oke, nah kita lihat langsung cara aplikasinya di sini tadi kan. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa di sini dia akan muncul dua kolom ya. Nah, seperti ini kalau kita cari ya. Baru ada dokumen 7, dokumen 8. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, oke, bagaimana cara membuatnya? Kita tengok di sini ya. Kita klik ya combo box, kemudian kita tarik di sini. Saya lebarin sedikit sebelahnya ya. Nah, combo box sebelah sini. Nah, di sini ada 3 pilihan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 pilihan, 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah jadi yang jelas kita pilih yang ketiga ya, karena kita sedang mencari ini ya. Ini pilihan yang ketiga, jangan lupa ya. Pilih nomor 3 seperti ini. Find a record on my form based on the value I selected in my combo box ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan mencari data yang akan kita ingin tampilkan ya. Nah, kita klik nomor 3 sini, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita akan mencari berdasarkan dokumen PK. Di sini tadi kan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian klik di sini ya, klik
Tetapi kita perlu informasi tambahan ya yang mendukung dokumen PK ini, misalkan account name kita tambahkan dan description. Nah, jadi ada 3 sebenarnya tadi kolomnya, tetapi next nanti ini bisa disembunyikan ya. Nah, dokumen PK sebenarnya yang kita cari adalah sini ya. Jadi sebenarnya yang kita cari adalah ini ya. Tetapi untuk mendapatkan, kalau cuman ini aja 1, 2, 3, 4 dan 5 akan kesulitan bagi kita nantinya ya untuk mengetahui informasi pendukungnya apa ya. Jadi account name-nya kadang-kadang kita lupa kalau 4 tuh berapa ya. Kebetulan aja kita bikin urut ya. Tapi di sini juga kita perlu tahu ya, ini informasi tambahannya, sehingga ini bisa kita membantu kita dalam pencarian. Nah, di sini kalau kita nanti mau menyembunyikan ini, tinggal tik di sini. Nah, dia akan tersembunyi nanti. Oke ya, cukup bagus ya teman-teman ya. Kemudian jadi tik seperti ini. Nah, dia tinggal 2 kolom saja. Ya, 2 kolom seperti ini. Nah, kemudian kita tekan next. Nah, di sini judulnya mau dicari data atau dan sebagainya, terserah. Ya, finish. Ya, ini tidak boleh ada titik-titik ternyata di sini. Oke, finish. Nah, teman-teman bisa akan langsung dapat sini kan. Nah, seperti contohnya ya. Teman-teman sudah sangat gampang sekali ya. Sudah saya jelaskan dengan sangat mudah. Kita delete lagi di sini. Nah, sampai di sini cukup jelas teman-teman. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang ini tombol buttonnya next. Ini sudah sangat sering kita ya, sangat paling dasar ini ya. Jadi tombol previous dokumen, the first pencarian dokumen yang paling awal. Ini pencarian tombol the last record, in the first record, last record, next record, previous record. Jadi next record adalah record yang selanjutnya, ini adalah record yang sebelumnya. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Caranya sangat mudah ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, kita buka dulu contohnya. Ting. Nah, nomor 9 ting. Oke. Sekarang kita bikinkan ya. Caranya mudah sekali teman-teman. Kita tinggal tekan tombol ini, nah saya tunjukin lagi ya biar teman-teman tidak bingung ya, biar nggak tangguh belajarnya. Kita pakai sini command button, dia akan menuju ke sini semua yang berbentuk tombol-tombol seperti ini itu ada di command button ya. Kemudian perintahnya nanti akan ada dieksekusi di sini sebenarnya ya. Larinya ke situ kalau kita bikinnya secara manual. Ada di sini, baik nanti ada di sini ada pilihannya makro, ada builder sama prosedur ya, kalau salah ada 3 ya, saya lupa tadi. Oke, nah kita lihat sekarang kode-kodenya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, di sini nah pertama kita tarik saja sini, klik ya, kemudian klik, tahan, jadi klik. Nah sini sudah muncul simbol kotak begini, kemudian bisa langsung ini. Nah di sini ada beberapa pilihan teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung kemudian kebetulan di sini ditujukan kepada record navigation. Jadi record ini pilihan yang pertama di record navigation. Ya, record navigation di sini. Ya, ini nggak usah dihiraukan dulu. Kemudian di sini ya ada file record, ini untuk pencarian dokumen. Tadi ini sekarang ada go first ya. Go to last, go to next record, go to previous record. Jadi teman-teman bisa pilih di sini yang mana duluan ya. Oke, kita kemudian bikin next seperti ini. Nah, ini pun ya ada pilihannya ya, mau bikin gambar atau bikin apa misalnya seperti itu ya. Di sini kan kita memilih adalah misalkan go to first record ya. Tadi simbolnya seperti ini ya. Sudah sesuai ya teman-teman ya. Jadi ini go to first record simbolnya. Nah, ini seperti ini. Ya, cukup mudah teman-teman ya. Nah, kemudian next ya, kemudian sini nggak usah diganti, next, finish. Nah, ini caranya go to first record. Kita coba satu saja teman-teman ya, biar tidak banyak ya. Tuh, di sini tadi go to first ya. Nah, seperti itu. Yang lainnya juga sama, tinggal dilanjutkan saja biar tidak terlalu lama videonya ya. Oke, nah kemudian di sini untuk fungsi sekarang saya akan tampilkan untuk ya, penyimpanan juga kurang lebih sama. Jadi kita menggunakan ini ya, menu seperti ini tadi, klik ya, mau dibikin ini contohnya ada record operation, ada form operation dan seterusnya. Di sini
record operation, misalkan di sini ya, add new record artinya penambahan record, tinggal tambah, delete penghapusan, duplicate artinya menduplikat, menduplikat data yang ada di data. Misalkan sekarang kita mau bikin data baru, data terakhir adalah nomor 8, jadi di data nomor 9 akan muncul duplikat data yang sama persis dengan data yang di nomor 8, kecuali yang auto numbernya tadi dia akan otomatis bertambah. Kemudian print record, mau ngeprint, save record yang menyimpan, tinggal sesuaikan saja. Misalnya kita ambil save record seperti ini contohnya misalkan ya atau mau kayak gini, kodenya beda-beda terserah ya, simbolnya juga beda-beda ya. Kemudian next, finish. Nah sama ya teman-teman ya, ini simbolnya kemarin beda versi database-nya. Oke, langsung bisa mensimpan record dan seterusnya. Ini saya tidak ini lagi ya, tidak bahas karena sudah banyak kali contohnya, udah cukup mudah. Kemudian sekarang kita mau ya membuat ini ya, link file ya, link file seperti ini ya. Kita mau buka misalkan di sini, buka link filenya, kita mau menambahkan ya link file misalkan tadi di sini misalkan ya. Oke, di sini misalkan Go Vegan misalkan seperti ini, kan nggak tahu nih, komputer Go Vegan seperti itu misalkan ya. Jadi cukup mudah, udah otomatis ya. Nah sekarang bagaimana cara membuat ini link file itu kan. Jadi teman-teman biar nggak bingung ya di sini kan, misalkan apalagi di sini ya, di sini misalkan kita cari bawahnya lagi di sini misalkan ya, misalkan dulu tutorial di sini misalkan. Tentu saja teman-teman harus menyesuaikan, ini cuma contoh saja ya, sebenarnya sesuaikan dengan judul harusnya nih ya. Artinya di sini apa yang mau dideskripsikan di data inventaris ya, di sini juga harus sama ya. Artinya informasi yang disimpan itu jangan yang clear ya. Cuma di sini kita bilang adalah data inventaris, jadi di sini juga informasinya harusnya sama ya teman-teman ya. Jadi di sini data inventaris semua. Ini contoh saja ya. Oke, sekarang kita mau membuka ini bagaimana cara membuat linknya di sini, dan baru kita masuk ke dalam nanti ini cara membuat rumus ini. Oke. Nah, oke, sekarang kita mau buat ininya dulu. Nah, link file ya, link filenya. Nah, sini tinggal buat tombol saja, kemudian kita buka event prosedurnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ya, event prosedur seperti ini. Ya, saya besarkan sedikit ya untuk membuat ininya tadi ya. Oke, tunggu sebentar saya. Nah, ini seperti ini. Ya, ini kita dulu. Ya, seperti ini teman-teman, cukup jelas ya. Nah, cukup besar. Begini caranya. Nah, teman-teman bisa print screen. Oke. Kemudian ya, open file ya. Open filenya. Nah, di sini filenya seperti ini. Rumusnya ya pakai follow hyperlink ya. Nah, cukup jelas teman-teman ya. Ya, kami beberapa kali kemarin mendapat informasi bahwa tulisannya terlalu kecil dan sebagainya, sehingga teman-teman kesulitan, jadi sudah kita bantu dengan menggunakan bantuan Microsoft Word seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih bersemangat lagi untuk belajarnya. Kemudian tombol delete ya di sini ya. Tombol delete di sini menggunakan makro. Nah, makro seperti ini. Ini tidak bisa kita zoom, silakan di pixelnya dibesarkan. Ya, tinggal ikutin saja kode-kodenya ini sampai ke bawah ya. Jadi di sini makro itu akan merecord semua informasi dari sini ya. Ya, dari sini sampai ke bawah. Jadi informasinya akan dieksekusi. Pertama adalah on errornya ya, ini adalah, ini sebenarnya error handling ya. Baru dari sini baru informasi yang akan kita eksekusi sampai ini ya. Teman-teman tinggal salin saja di situ ya, biar tidak terlalu panjang ya. Oke,
Nah, sekarang kita masuk ke dalam mana tadi ya, ke dalam mana ya teman-teman, di sini. Oke, sudah cukup banyak ya. Ya, oke. Sekarang kita ya ini tadi yang data keberapanya ya, kita mau tampilin data keberapanya ini. Nah, ini kita bikin adalah di sini, Nah, ini kebetulan namanya teks 81 yang di sini paling kiri. Kemudian di sini rumusnya adalah ya teks 81 sama value gitu aja ya. Nah, di sini kita bikin rumusnya adalah teks 81 value. Tetapi ya untuk membuat kemudian berikutnya di sini untuk count-nya di sini adalah pad ya. Di sini count-nya kita lihat di sini membuatnya adalah dengan sini count pad ya. Maksudnya ini yang dihitung ya, pad ini ya. Jadi rumusnya adalah control source-nya dia itu menjadi sini yang kedua, saya enter aja ya. Saya enter. Nah, gini ya. Ini ya, tadi rumusnya adalah count pad ya. Pad maksudnya tadi adalah di ini ya, di field-nya ini ya. Pad. Oke. Nah, sekarang di teks 81 ini juga harus ada rumusnya. Ini membuat nomor otomatis pada form ya. Ya, rumus seperti ini, codingnya kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini dulu. Oke. Baru kita sekarang kita buat. Nah, setelah itu di sini kita klik ya di pojok di sini ya, teman-teman ya. Di bagian pojoknya ini nanti akan kita tambahkan kode di sini. Ya, klik di sini yang hitam di sini. Oke. Udah klik di sini, kemudian di sini record source-nya tadi sudah kita bikin saja di sini codingnya nanti. Sebentar ya. Codingnya saya lupa taruh di atasnya sini. Nah, codingnya adalah ini ya. Kita membuat function ya. Jadi ada membuat function ya, functionnya diletakkan di yang subform tadi ya. Jadi functionnya seperti ini teman-teman ya. Bentar ya, saya jadi sedikit. Nah, ini public functionnya. Ya, seperti ini teman-teman ya, saya coba kecilin sedikit. Nah, dia ada 3. Bisa jadi kodenya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sumbernya pun saya tambahkan juga di sini. Oke, teman-teman bisa copy ini ya, print screen, tinggal diketikkan aja nanti ya. Nah, kode ini nanti ditambahkan di sini ya, di form. Nah, di sininya ya, teman-teman bisa masukkan di on current, misalkan dibuka dulu ya, klik builder, baru dimasukkan di sini di salah satu ini tadi. Nah, functionnya seperti ini, tambahkan aja dia. Yang penting dia ada masuk di mana kita membuat, mau membuat nomor urut otomatis, apakah di form atau di subform, ininya harus dikopikan di sana ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor urutnya udah otomatis. Nah, ini 1 2 3 4 5 ini bukan auto number, tetapi memang dibuat otomatis ya. Sehingga di sini kalau kita lihat di sini udah berubah ya. Nah, di sini 4 misalkan ya. Di sini juga akan kalau misalkan di sini sekarang yang keempat, ini data yang keempat. Nah, di sini. Dan di sini adalah data yang kelima, adalah data yang terakhir ya, dari 5 record ya. Sini. Nah, ini sudah. Ya, seperti ini pun kecil-kecil ya, harus dipelajari teman-teman ya. Kalau tidak demikian ya nanti kita tidak bisa improve ya. Ya, maksudnya kita membuat sebuah desain itu yang mungkin unik ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, sehingga di sana kita nanti bisa apa istilahnya, bisa membuat ya daya saing ya, kreativitas yang lebih baik daripada yang lainnya, untuk memacu tim yang lainnya juga akan membuat sebuah terobosan-terobosan yang terbaru ya.
artinya bukan bersaing untuk yang negatif, tapi untuk bersaing untuk lebih kreatif kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya membuat ini ya, rumus ini ya, rumus menghitung ya, menghitung usia sebenarnya nih. Nah, di sini menghitung usia, di sini saya tambahkan sebenarnya ya sebenarnya mau usia mau apa sama aja formulanya ya. Artinya kita ingin menampilkan kalau dibandingkan dengan sekarang ya, itu apa istilahnya, tanggal masuknya itu dibandingkan dengan per hari ini ya, per hari ini itu ini kita pakai now ya, itu kira-kira sudah berapa lama ya. Jadi kita menggunakan date different di sini teman-teman ya. Ini bagus teman-teman pelajari ya. Kodenya seperti ini ya. Jadi ketika misalkan data entry datanya dimasukkan ya, tadi di sini ya, dimasukkan tanggal berapa tuh contohnya, misalkan 2 Januari 2020 gitu ya, dibandingkan dengan sekarang dia sudah berapa lama. Nah, ini teman-teman codingnya seperti ini, cukup clear ya. Oke, cancel ya, kita kecilin saja ya, tidak sudah ditutup. Oke, nah kemudian ya udah, habis itu dia masukkan formula, dia udah otomatis ya. Nah, di sini. Nah, tadi kalau misalnya kita ganti misalkan di sini 2021 misalkan ya. Ya, berarti 0 tahun 0 bulan 0 hari, berarti per hari ini ya. Oke. Nah, ini udah otomatis ya. Nah, sekarang kita mau menambahkan tombol kalender di sini ya. Tombol kalendernya codingnya seperti apa ya? Ini add calendar. Sebenarnya di sini juga sama ya teman-teman, caranya tinggal pakai button seperti ini, tinggal pilih saja nanti ininya apa istilahnya, gambar-gambarnya itu di dalam. Nah, tetapi codingnya kita sertakan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, untuk kalendernya saya bikin saja ke sini ya. Mungkin kurang jelas, tetapi sekarang bisa kita jelaskan lebih detail ya. Ya, teman-teman bisa melihatnya lebih jelas lagi kalau sudah seperti ini, atau saya gedein lagi sedikit. Nah, teman-teman bisa print screen. Nah, seperti ini, cukup lebar teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat leluasa print screennya, codingnya ya, nanti diketik ulang lagi. Oke, cukup jelas ya. Ya, sekarang kita tutup. Jadi sudah hampir semuanya di sini ya tadi ya. Sekarang tadi di sini begitu pas kita klik tadi sama dengan kalender ini ya. Nah, di sini kalender, rumusnya adalah tadi di sini ya, seperti ini ya. Nah, codingnya seperti ini di atasnya tadi ya, saya kasih sini ya. Nah, ini ya teman-teman ya, saya zoom lagi ini. Nah, ini codingnya di sini yang tadinya seperti ini tadi. Nah, kalender for data entry set. Nah, ini cuma keterangan saja. Ini adalah entry adalah tadi, entry date-nya adalah field yang akan kita masukkan datanya dari kalender ya. Oke, nah sini masuk entry date, cukup jelas ya. Entry date-nya ini yang mau kita masukkan tadi. Nah, oke, seperti tadi sudah dicontohkan, begitu pas di ini kita bisa memilih misalkan tanggal 4, tanggal 2 misalkan. Oke, dia akan seperti itu. Nah, Oke, sampai di sini teman-teman sudah cukup jelas ya. Kita banyak bermain di form ya, bermain di form dulu. Oke, nah sudah selesai, kita preview report sudah selesai. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat tadi coding untuk terbilang tadi belum ya, terbilang. Sekarang kita masuk bikin nah di sini kita masuk coding ini dulu ya, coding AJB kalender tadi ya, AJB kalender. Tadi sudah di ini ya, sudah barusan. Kemudian kita masuk ke dalam, ini adalah modul tadi pada AJB kalender tadi ya, jadi sudah saya sebutkan tadi
yang tadi barusan saya share ya. Oke, seperti ini. Kalau enggak pixelnya digedein lagi teman-teman ya, tadi barusan di sini. Nah, ini tadi option compare explicit dan seterusnya di bawahnya. Nah, sampai log error sudah. Oke, kemudian bus jumbok ya, ini khusus jumbok. Saya ini juga kasih codingnya ini untuk bus jumbok ya, untuk bus jumbok codingnya seperti ini teman-teman. Nah, ini jumbok, silakan di print screen, cukup jelas ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, saya tutup lagi. Nah, untuk jumboknya nanti di sini cara mengaktifkan seperti ini. Jadi pilih bagian yang double klik ya, double klik sini, double klik sini, misalkan ya area mana saja yang mau dibuat ininya, yang mau di double klik. Oke, kemudian codingnya adalah seperti ini ya. Sini saya taruh di paling bawah aja codingnya. Sini codingnya tadi, kita balik ke depan lagi ini ya. Oke, cara masukkannya adalah ini. Jadi ketik jumbok ya, screen active control ya, seperti itu ya. Oke ya, cukup jelas teman-teman ya. Oke, nah sampai di sini sudah semuanya kita ini kecuali mata uang ya. Untuk terbilangnya sekarang, untuk membuat terbilang. Nah, di sini yang kita mau terbilang adalah total cost charge ya di sini ya. Jadi namanya ada total cost charge di sini. Sekarang teman-teman tinggal di sini, nanti cara membuat codingnya tinggal bikin text box ya. Ini seperti ini terbilang. Oke, coding terbilang sekarang. Nah, terbilang seperti ini ya, terbilang total cost string str kode mata uang. Nah, ini. Jadi di sini kita perlu membuat tambahan di sini ya. Jadi karena ada kemarin yang untuk dolar dan IDR-nya itu kita ganti-ganti ya. Kita ganti-ganti, jadi otomatis kita membutuhkan tambahan mata uangnya apa ya. Nah, ini jadi ini codingnya. Saya tidak tahu persis apakah kemarin saya misalkan kalau saya ganti di sini USD ya, apa munculnya. Nah, 12.500.000 dolar. Ini kalau misalkan currency dolar, dia akan membaca dolar ya. Kalau IDR dia akan membaca rupiah. Oke. Jadi bukan dibuat dalam bahasa Inggris ternyata ya, cuman ganti ininya saja ya. 12 juta seperti ini. Oke. Itu codingnya seperti ini. Nah, sekarang ininya modul terbilangnya. Jadi kita masuk ke dalam modul terbilang sekarang. Ininya yang dibaca tadi total cost charge, ini telah masuk ke modul terbilang ya di sini ya. Kita akan buka modul terbilangnya. Nah, ini cukup panjang ya teman-teman ya. Get 100 dan seterusnya. Nah, sampai di sini. Tapi tidak apa-apa. Saya akan share ke teman-teman untuk modul terbilang seperti ini. Ya. Oke teman-teman, ini berapa ini saya ini aja ya. Ya saya apa istilahnya. Nah, ini silakan di scroll di print screen ya sampai pick pertama, kemudian sini pick kedua, silakan di print screen ya, kemudian yang pick ketiga silakan di print screen. Oke, kemudian yang pick ke terakhir di print screen end function. Oke, sampai di sini ya, cukup panjang ya, tapi teman-teman bisa tinggal salin saja, udah jelas coding-codingnya. Oke, nah habis itu sudah selesai, udah dipasang di sini codingnya, jadi dia membaca ini akan muncul terbilang ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam jumbok ya. Nah, jumbok, oke, di sini untuk membuat jumboknya di sini. Di sini kita ada desain ininya ya, desain apa namanya istilahnya, desain untuk jumboknya sendiri, ada formnya, desain view. Nah, seperti ini teman-teman bisa buat ya. Di sini coding-codingnya cukup panjang sebenarnya di sini ya. Jadi jumboknya ada seperti ini,
form-formnya, untuk copy to clipboardnya, prosedurnya seperti ini, formulanya. Nah ini kita membuat copy to clipboard. Oke, nah ini copy to clipboard, sumbernya seperti ini. Saya hapus dulu biar enggak panjang. Nah seperti ini codingnya. Oke. Nah, oke. Kemudian ya coding selanjutnya tuh cukup panjang ya. Saya tidak jelaskan panjang lebar di sini. Ya karena di sini dia tidak apa ya, sudah dibahas di yang lain juga ya teman-teman. Ini ya cukup panjang pembahasannya, saya rasa tidak ini. Kalau nanti misalkan membutuhkan codingnya itu silahkan konsultasi dengan kami ya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam nah ini. Nah sekarang kita begitu buka ini, nah dia muncul ini 2 dan 2. Oke, kita tutup misalkan. Nah, kita masuk ke dalam form dokumen. Nah, form dokumen seperti ini form dokumen, di form home. Nah, oke, kita masuk ke form home dulu ya. Di form home nya ini, nah, begitu nanti kita klik, nah dia muncul seperti ini. Nah di sini kalau misalkan dia tadi yang diketik adalah yang 3 ya, saya contohkan di sini. Diklik yang 3, maka di sini juga muncul 3. Bagaimana cara menghubungkan di sini ke sini, teman-teman? Ya itu sekarang yang perlu teman-teman tahu. Jadi begitu kita klik, ya codingnya sekarang apa? Ya artinya setiap kali kita mengklik di sini, kita hyperlinkkan ke sini, ke form, dari form home ini ke form dokumen. Nah di sini. Oke ya. Nah cukup jelas. Saya akan buka. Tutup dulu. Kemudian nah di sini desainnya seperti apa? Desain view. Oke, di sini pakai embed makro saja. Nah, seperti ini caranya. Nah, kurang lebih sama dengan tadi ya. Jadi sini diperhatikan sekali dokumen PK ya. Tanda petik sini. Nah, itu. Jadi sini pertama open form, nama dokumennya ya, form dokumen ya. Bentuknya adalah bentuk form, kemudian ini where conditionnya. Jadi apa yang mau dibuka ya, apa syaratnya itu terbuka adalah ini. Nah. Oke. Tutup. Nah, klik. Nah, selesai. Oke. Nah, ini sekarang kita cari pajak ya. Pajak. Nah, sudah muncul ada pajak. Kalau ini hutang. Ini juga ada hutang, dokumen hutang. Ya, misalkan di sini ada penagihan misalkan. Penagihan. Ya, dia juga muncul di sini. Itu juga salah satu yang perlu kita dapatkan teman-teman ya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Form dokumen, apalagi tadi ya, refresh sudah, ini sudah, preview report sudah, add-nya sudah. Oke, refresh sudah. Kemudian kita masuk ke dalam. Nah ini sekarang masuk ke sumber datanya dulu ya. Nah tabel dokumen boleh seperti ini, data induknya. Ya, data induknya seperti ini, tabel dokumennya, desainnya seperti ini. Nah, cukup simpel teman-teman ya. Nah, cuma begini aja. Tidak ada yang spesial di sini untuk tabel dokumennya. Oke, tabel attachment seperti ini. Ya. Dan seperti ini. Oke, nah. Attachment PK ini adalah auto number, short text dan seterusnya. Ya, cukup. Ini untuk pembuatan tabel tidak saya jelaskan karena sudah dijelaskan juga. Teman-teman harus minimal harus sudah tahu dari ini ya, sudah tahu fungsinya, cara membuat tabel itu ada di tutorial yang lain. Silahkan dicari. Untuk pembuatan tabel sudah kami urutkan. Nah sekarang tinggal sudah kombinasi saja. Oke. Nah kemudian di sini query dokumen. Nah ini query-nya adalah untuk penggabungan antara ini ya, kita masuk dalam desain. Nah di tabel dokumen ya ada query-nya. Kadang-kadang ini bisa kita gabungkan juga. Ini tidak menggunakan query yang macam-macam ya, sederhana saja. Jadi intinya adalah poinnya adalah cuman untuk sebagai ya sumber daripada beberapa form ya.
bisa 1 form 2 form. Oke ya, kurang lebih demikian teman-teman ya. Semoga teman-teman cukup jelas dengan tutorial kali ini ya. Sudah banyak yang kita pelajari ya, sudah hampir 1 jam kita akan belajar tentang ini ya. Jadi demikian teman-teman. Kalau seandainya teman-teman masih ada yang kurang jelas, silahkan konsultasikan dengan kami. Kalau ingin memiliki produknya juga boleh ya, nanti teman-teman bisa dapatkan. Karena sudah cukup ini ya, cukup banyak sebenarnya data yang udah bisa kita pelajarin ya. Oke teman-teman, itu saja kayaknya pelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama belajar. Dan sekali lagi jangan lupa langsung klik subscribe, kemudian klik loncengnya, kemudian berikan komen ya. Kalau memang ini menarik bagi teman-teman, silahkan berikan komen yang positif. Kalau seandainya ada yang kekurangan, silahkan ditambahkan apa yang harus kami perbaiki. Intinya adalah teman-teman harus bisa lebih baik, lebih bagus lagi belajar, dan dengan cara yang paling mudah ya, dalam bersama Cakadora Tutorial. Kami akan senang sekali apabila teman-teman men-share ya informasi ini, seperti di grup-grup di Facebook ya. Selalu ada banyak yang teman-teman yang selalu like dan juga men-share informasi yang kami bagikan ya. Terima kasih untuk semuanya bantuannya. Dan sekali lagi sebelum kita berpisah, kita subscribe dulu ya. Oke teman-teman, selamat belajar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Selamat belajar, semoga sukses.